Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Tahun baru 2024, skuad baru dan pembalap baru berlaku bagi Luca Marini yang resmi jadi pembalap skuad MotoGP Honda pabrikan. Ini penampakannya sudah kenakan kaos tim. Yap, Luca Marini sempat bikin kejutan di akhir MotoGP 2023 lalu, jadi pengganti Marc Marquez yang pindah dari Honda ke Gresini Racing tahun ini. Meski begitu, Luca Marini sudah melakukan sesi uji coba di tes MotoGP Valencia 2023 November lalu. Namun di 2 bulan terakhir 2023, tak ada penampakan atau rupa Luca Marini seperti apa di Repsol Honda Team. Apa sudah pakai seragam atau belum, dan lainnya. Pokoknya tidak ada satupun. Hal itu berlaku demikian karena Luca Marini masih terikat kontrak dengan skuad MotoGP lamanya yang berakhir di 31 Desember 2023. Benar saja, tahun baru 2024, penampakan Luca Marini mulai keluar bertubi-tubi, seperti saat perkenalan di garasi Repsol Honda Team. Hingga hari Selasa 2 Januari 2024, resmi keluar penampakan Luca Marini sebagai pembalap Repsol Honda Team sudah pakai kaos tim. Sekaligus Repsol Honda Team mengunggah video wawancara Luca Marini impresinya bergabung dengan Repsol Honda Team. Meskipun belum ada pendapat Luca Marini terkait MotoGP Honda RC213V dibandingkan motor MotoGP sebelumnya Ducati Desmos edisi GP. Adik Valentino Rossi, Luca Marini, begitu terkesan dengan skuad Honda pabrikan yang benar-benar beda dengan skuad dirinya berada sebelumnya. Sebagai info, Luca Marini menjadi pembalap Italia pertama di skuad MotoGP Honda pabrikan dalam 1 dekade terakhir. Sejarah MotoGP modern 4 tak, bisa dihitung pembalap Italia jadi bagian skuad MotoGP Honda pabrikan. Sebut saja Valentino Rossi 2002-2023, Max Biaggi 2005, dan Andrea Dovizioso 2009-2010, serta Luca Marini 2024-2025. Musim MotoGP 2024 belum dimulai, tapi performa Marc Marquez sudah diwaspadai oleh tim lain. Bos Aprilia Massimo Rivola meyakini timnya akan menghadapi tantangan lebih berat dengan bergabungnya Marc Marquez ke Gresini Racing Ducati. Rivola mengatakan 8 motor Ducati sudah tampil dominan di MotoGP. Apalagi motor sekaliber Desmos edisi GP23 yang mengantarkan Francesco Bagnaia juara dunia kedua akan dipegang Marquez. Aprilia tidak termasuk tim yang mendapat konsesi dengan hak spesial lebih banyak seperti Yamaha dan Honda. Situasi ini bikin Aprilia makin sulit. Aprilia sadar hanya bisa menjadi tim terbaik kedua setelah Ducati. Pabrikan Borgo Panigale itu disebut bisa mengolah data statistik lebih banyak lantaran motornya mendominasi. Saking mendominasinya Ducati di atas lintasan, MotoGP disebut-sebut sebagai kejuaraan tunggal buat Ducati. Plus ditambah Marc Marquez musim depan, Ducati diprediksi akan semakin mendominasi. Sepanjang musim 2023, Aprilia mencuri 2 kemenangan saat Alex Espargaro juara di balapan utama Inggris dan Catalunya. Lalu Maverick Viñales 3 kali finish runner-up, termasuk di Mandalika, Indonesia. Jack Miller sering mendapat kritik dan diragukan karena performanya yang tidak konsisten. Bahkan di tahun pertamanya bersama KTM, dia kembali menunjukkan gejala seperti di Ducati. Kuat di awal dan lemah di akhir balapan. Sebuah tren yang sudah menjadi ciri khasnya di Ducati. Dan tentunya tujuannya di musim keduanya di KTM RC16 adalah untuk meningkatkan aspek ini. Kontraknya sudah habis dan tantangan tidak pernah membuatnya takut akan digusur oleh pembalap muda seperti Pedro Acosta. Tahun ini, para pembalap akan menghadapi 22 seri, sehingga total 44 balapan harus dijalani karena ada sprint race. Sebuah komitmen yang dianggap berlebihan oleh sebagian orang, tetapi Miller siap menghadapinya tanpa masalah. Jack Miller berulang kali mengungkapkan kekecewaannya ketika beberapa pembalap mengeluhkan sesuatu. Namun karena kejujurannya, Miller sangat dihargai di paddock dan rekan satu timnya sering memujinya. Pro dan kontra tentang sprint race MotoGP sepertinya menarik untuk diulas. Pasalnya, tidak semua pembalap di kelas elit setuju dengan aturan balap tersebut. Sprint race baru diperkenalkan pada musim 2023. Setiap pekan, para pembalap diharuskan melalui sesi tersebut yang juga akan berpengaruh pada perolehan poin di klasmen. Pada sesi ini, para pembalap bisa mencuri poin kendati tidak sebesar pada balapan utama. Meski demikian, ada pro kontra yang dialami para pembalap dalam menilai sesi sprint race di MotoGP.
Fabio Quartararo punya pendapat mengenai sprint race MotoGP tersebut. Ia mengatakan balapan itu tidak seharusnya dilakukan setiap pekan. Berbeda dengan Quartararo, Alex Espargaro dan Marc Marquez justru mendukung adanya sprint race di MotoGP tersebut. Keduanya kompak mengatakan sama-sama menikmati balapan yang berlangsung selama 12 putaran itu. Sementara itu, belum ada sinyal MotoGP akan menghilangkan sesi sprint race meski menuai pro kontra dari para pembalap. Kemungkinan besar sesi sprint race akan tetap diadakan setiap pekan di MotoGP 2024. Pada tahun 2008 lalu, pembalap Australia Casey Stoner menggunakan nomor start 1, namun akhirnya gagal mempertahankan gelarnya. Pembalap dari Mallorca, Jorge Lorenzo, juga pernah menggunakan nomor start 1 pada tahun 2011, yang juga gagal mempertahankan gelarnya. Karena itu, nomor start 1 dianggap membawa kesialan bagi penggunanya dan kini kutukan tersebut akhirnya hancur di tangan pembalap muda Italia Francesco Bagnaia. Pembalap Ducati Lenovo itu berhasil menjadi juara dunia kelas utama untuk pertama kali pada 2022. Bagnaia kemudian menggunakan nomor start 1 pada 2023 dan secara mengejutkan, dia berhasil mempertahankan gelar menjadi orang pertama yang menghapus kutukan tersebut. Oleh karena itu, Bagnaia bertekad membuktikan bahwa dirinya pantas mengenakan nomor tersebut. Dan ia membuktikan diri sebagai pembalap paling konsisten dalam memimpin sepanjang tahun 2023. Dalam 16 balapan panjang yang ia selesaikan, ia meraih 15 podium dengan 7 kemenangan dan 7 pole, lebih banyak dari pembalap lain manapun. Untuk MotoGP 2024, Bagnaia juga akan tetap menggunakan nomor start 1 di motornya. Setelah menjadi runner-up kejuaraan dunia MotoGP 2023, Jorge Martin menatap MotoGP 2024 dengan lebih percaya diri. Ia bahkan berani memberi ancaman ke Ducati. Martin mulai berkiprah di MotoGP sejak 2021. Ketiga musimnya di kelas Premier dilewati bersama tim satelit Ducati, yakni Pramac Racing. Pada 2 musim awalnya di MotoGP, Jorge Martin beberapa kali memperlihatkan potensi dengan naik podium. 1 kemenangan juga disabet pada musim perdananya di MotoGP. Masuk ke musim ketiga, Jorge Martin melesat jadi salah satu kandidat perebut gelar juara. Usai musim yang sengit, Martin pada akhirnya harus puas finish di posisi kedua, kalah dari Francesco Bagnaia, rider tim pabrikan Ducati. Menjelang MotoGP 2024, Jorge Martin kembali menjadi sosok yang diperhitungkan. Bermodal pencapaian musim lalu, rider 25 tahun itu pun mulai membidik peluang naik tingkat di 2025. Jorge Martin ingin menjadi rider tim pabrikan. Di sisi lain, Jorge Martin juga menegaskan kalau itu adalah targetnya untuk 2025. Untuk MotoGP 2024, ia masih betah bertahan di Pramac. Aku gembira lanjut di Pramac. Ini adalah tempat yang terbaik untuk bersaing dalam kejuaraan dunia. Pedro Acosta, pembalap gas-gas ini dianggap menjadi calon pembalap besar MotoGP. Pedro yang tahun ini menjadi pembalap MotoGP memang memiliki sesuatu yang berbeda. Hal itu diungkapkan Aki Ajo, bos tim Moto2 yang menaungi Pedro Acosta. Pernah menjadi bos tim Mark di kelas 125cc, Ajo membeberkan kebiasaan unik Pedro yang mirip Marquez. Apa gerangan? Aki Ajo adalah sosok yang pernah membantu Marquez meraih gelar juara dunia 125cc di tahun 2010. Saat itu, Mark berusia 17 tahun. Musim ini, kemenangan kedua Acosta di Moto2 diraih bersama Ajo. Acosta sendiri adalah rookie yang paling dinantikan di kelas Premier sejak Marquez 1 dekade lalu dan disebut-sebut sebagai bintang masa depan. Namun tahukah? Pedro Acosta punya kebiasaan unik mirip Marc Marquez, yakni tenang jika ada masalah.